jelaskan mufid. Kemarin sudah murakkab. Kalam itu apa? Kalam itu maztama'a fihi quyudul arba'atu. Kalam itu adalah yang terkumpul empat qayyid. Pertama lafad, kedua murakkab, ketiga mufid, keempat wadha. Nah, sekarang mufid. Mufid menurut lughat ini ada dua makna ya. Menurut lughat yaitu mastufida min ilmin aw min malin. Mastufida min ilmin aw min malin, yaitu perkara yang diambil faedah atau dicari faedah dari ilmu dan harta. Jadi setiap orang yang mencari faedah dari ilmu atau harta itu mufid. Bekerja misalkan. Mufid itu artinya yang difahami. Faham. Secara bahasa ya. Secara bahasa itu ialah apa? Setiap perkara yang diambil faedah dari ilmu atau harta. Misalkan bekerja itu mufid. Bekerja jadi tukang tahu, tukang bekam, tukang kambing, apalagi bekerja jadi tukang tempe, tukang komputer, ya. Bekerja apapun pekerjaannya maka itu disebut mufid. Atau mencari ilmu. Kita ini mufid berarti nih. Ngambil faedah dari ilmu, ya, mufid. Yang mengajarkan disebut mufid juga. Tapi yang dimaksud bukan menurut lughat, ini secara lughat bahasa saja. Yang dimaksud adalah menurut istilah, tentunya istilah ahli nahwu. Ma afada faidatan tammatan bihaitsu yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i 'alaiha. Silakan dibaca. Artinya perkara yang berfaedah dengan faedah yang sempurna dengan gambaran bagus yang berbicara dan yang mendengarkan pembicaraan. Baik. Jadi mufid itu ialah satu perkara afada yang berfaedah, perkara yang berfaedah, faidatan dengan faidah tamatan yang sempurna, bihaitsu dengan gambaran yahsunu sukutu bagus diamnya, minal mutakallimi orang-orang yang ngomong, wasami'i dan orang yang mendengarkan alaiha atas pembicaraan tersebut. Jadi gini, mufid itu ialah afada faidatan, yaitu perkara yang berfaidah. Perkara yang berfaidah. Maksudnya berfaidah di situ tuh perkara yang berfaidah itu apa sih? Yang bermanfaat, yang berfaidah, yang mengalap manfaat, yang menghasilkan satu kemanfaatan, faidah. Dengan cara apa faidah itu didapatkan? Kemanfaatan itu didapatkan atau kefahaman juga merupakan faidah. Dengan cara apa? Yahsunu sukutu, dengan cara diamnya orang yang ngomong. Bagus diamnya orang yang ngomong. Berarti diamnya orang yang ngomong dan diamnya orang yang mendengarkan omongan. Itu maksudnya mufid. Ngerti nggak? Jadi mufid itu dalam tanda kurung ialah sesuatu yang bisa difahami, itu mufid. Sesuatu omongan yang mengandung makna faham. Biasanya kalau orang paham itu biasanya gimana? Biasanya yang ngomong tidak perlu ngomong lagi. Yang dengar diem, nggak nanya lagi. Dan enggak? Biasanya kalau orang faham itu maka dia akan diam kan, tidak ngomong. Biasanya kalau para guru fahimtum? Fahimna gitu kan, nggak ngomong lagi kan? Berarti diam kan, langsung diam, berarti faham. Itu. Terus yang mendengarkan juga tidak nanya lagi. Yang mendengarkan juga tidak nanya. Paham? Yang ngomong diam, yang dengar tidak nanya lagi. Jadi bagus diamnya orang yang ngomong dan orang yang mendengarkan omongan. Maksudnya itu dua orang lah. Itu misalnya guru, itu murid juga. Orang yang berbicara itu guru. Yang diam ini murid. Enggak, yang bicara itu murid juga. Jadi mufid itu adalah satu perkara yang berfaedah dengan faedah yang sempurna, dengan bagus diamnya orang yang ngomong. Jadi dengan diamnya orang yang ngomong dan orang yang mendengarkan omongan.
Jadi si murid itu ketika dia belajar dia tidak nanya. Nah, gitu kan? Tidak nanya kemudian dia diam. Kenapa? Karena dia paham. Ngerti? Jadi yang ngomong tidak ngomong lagi, yang mendengarkan juga tidak ngomong. Paham karena sudah paham. Paham? Iya, paham enggak? Intinya mufid itu adalah kata-kata yang difahami. Contoh, Zaidun qaimun, Zaidun aribang Zaid, qaimun eta anu ngadeg. Ngerti enggak? Zaidun Zaid qaimun adalah orang yang berdiri. Paham enggak? Paham. Ada pertanyaan? Enggak ada. Langsung diam kan? Nah, itu namanya mufid. Jadi kalau dikatakan qama Zaidun, Zaid adalah orang yang berdiri. Oh iya paham, udah paham, berarti diam dia paham tuh. Yang dengar diam, kemudian yang ngomong pun tidak ngomong lagi. Itu artinya udah paham. Tapi kalau dikatakan qaimun, orang yang berdiri, qaimun, orang masih nanya, bertanya-tanya, maksudnya apa sih orang yang berdiri? Qaimun, orang yang berdiri. Qaim, orang yang berdiri, maksudnya apa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Enggak jelas dia. Dia akan nanya, makanya nanya Adam tuh. Tad, siapa sih yang qaim itu, yang berdiri itu? Oh, itu Su'aib. Oh, atau yang jelas Su'aib qaimun, Su'aib berdiri. Paham? Ya, misalkan ada orang kecelakaan. Apa? Mati, gitu kan? Mati. Apa sih mati? Mati, apa sih mati? Ayam mati. Mati, siapa mati? Si semut mati, itu orang mati. Nah, kan kalau misalkan mati dia kaget kan? Maksudnya apa sih mati, penasaran sih? Siapa yang mati? Mati ayam, bebek, gitu kan? Nggak jelas. Oh, orang mati ketabrak, kan jelas kalau orang mati. Itu. Paham? Itu namanya mufid. Mufid itu adalah kalimat yang sempurna, yang berfaidah. Ciri faidahnya itu orang yang ciri faidah itu dengan diamnya orang yang ngomong. Orang yang ngomong itu diam, nggak nanya lagi. Yang dengarkan pun diam. Misalkan kalau orang kecelakaan, weh anak kecil mati, kegeleng truk. Oh, dia orang langsung ngerti. Oh iya, anak kecil mati kegeleng truk. Misalkan ya. Tapi kalau anak kecil, apa maksudnya anak kecil, nggak jelas. Oh, anak kecil meninggal, gitu ya. Paham nggak? Makanya gambaran mufid itu ada 4 nih. Pertama fi'il lazim ada fa'ilnya, mubtada ada khabarnya, syarat ada jawabnya, fi'il mubtadi ada, fi'il muta'addi ada, maf'ul bihnya. Fi'il itu kata kerja. Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Jadi kalau ada fi'il harus ada fa'il, wajib. Baru bisa mufid, jelas. Kalau nggak ada fi'ilnya nggak jelas. Contoh di sini ya. Nasara Zaidun. Nasara telah menolong siapa? Zaidun? Zaid. Nasara telah menolong siapa? Zaidun? Zaid. Ngerti kan? Mana fiilnya? Nasara Zaidunnya fa'il. Ini fiil. Ini fa'il. Itu tidak perlu objek. Udah ngerti. Paham tuh? Paham nggak? Contoh yang lain. Doroba Zaidun, apa artinya? Zaid telah memukul. Doroba sebagai? Doroba sebagai? Fi'il lazim. Zaidun sebagai? Fa'il. Misalkan kataba Umarun, apa artinya? Umar telah membaca. Nulis. Kataba sebagai? Fi'il. Umar fa'il. Mufid tidak? Pokoknya setiap ada fi'il dan fa'il pasti mufid. Jelas. Kemudian nazara Sayutiun. Apa artinya?
Sayuti telah melihat. Nadhara sebagai fi'il, sayutiun sebagai fa'il. Kemudian nama Adamun. Apa artinya? Adam telah tidur. Nama sebagai fi'il, Adam sebagai fa'il. Paham? Sekarang mubtada ada khabarnya. Contoh, Zaidun qa'imun. Mubtada itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada. Nama lainnya. Zaidun qa'imun. Zaidun sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Mubtada itu isim, enggak ada fi'il. Masa mubtada fi'il? Mubtada itu isim, diambil dari isim. Enggak ada mubtada diambil dari fi'il. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, berarti nggak ngerti nahwu. Ketawain. Jadi makanya jumlah ismiyah itu ya mubtada. Mubtada khabar itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, nama lainnya. Mubtada harus ada khabarnya. Zaidun qa'imun. Zaid qa'imun adalah orang yang berdiri. Zaid itu adalah orang yang berdiri. Adamun naimun. Apa artinya? Adam adalah orang yang tidur. Adam sebagai mubtada. Naimun adalah khabar. Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada. Qaimun sebagai khabar. Paham? Mubtada itu yang diterang. Kalau dalam bahasa Indonesia ada DMMD dulu. Saya pernah belajar. DMMD. DM misalkan Budi tidur. Budi sedang tidur. Budi sebagai D, sedang tidur sebagai M. Zaidun sebagai diterangkan, qaimun sebagai yang menerangkan. Ini menerangkan ini diterangkan sama ini. Ada kan? Konstruksi begitu? Ada itu. MD, DM. Zaidun qaimun. Itu mubtada khabar. Contoh mubtada khabar yang lain. Zaidun daribun. Apa artinya? Zaidun daribun. Zaid telah memukul. Zaid apa? Telah memukul. Daribun. Apa segatnya? Daribun. Isim fa'il. Maka isim fa'il itu apa? Pelaku. Zaidun daribun. Zaid daribun adalah orang yang memukul. Jangan pakai telah, kan itu bukan fi'il, bukan kata kerja. Zaidun daribun. Zaid adalah orang yang memukul. Zaidun madrubun. Apa artinya? Zaid adalah orang yang dipukul. Sama itu juga mubtada khabar. Zaidun jalisun. Apa artinya? Zaid adalah orang yang duduk. Jangan pakai telah karena itu bukan kata kerja. Isim fa'il. Mubtada ada khabarnya. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar. Ngerti? Yang ketiga, syarat ada jawabnya yang kemarin. In qama Zaidun qama amrun. In qama Zaidun qama amrun. In qama Zaidun qama amrun. In qama Zaidun, jikalau berdiri Zaid, qama amrun, Amar pun akan berdiri. Mana jawab syaratnya? Ini syaratnya nih. Qama Zaidun sebagai syarat. Syarat. Mana jawab syaratnya? Qama amrun sebagai jawab syarat. Mana adat syaratnya? In. Kalau nggak ada jawabnya, nggak mufid. In qama Zaidun, tidak mufid, nggak jelas. Jikalau Zaid berdiri, nggak jelas. Maksudnya apa sih jika Zaid berdiri? Jelas nggak?
Jelas nggak? Jika Zaid berdiri, maksudnya apa? Nggak jelas. Ya maksudnya apa kalau Zaid berdiri? Qoma Amrun. Oh, kalau Zaid berdiri, si Amar pun berdiri, gitu maksudnya. In akala syakurun, akala adamun, apa artinya? Nah, kalau syakur makan, maka Adam pun makan. Saya nggak akan pernah makan kalau syakur nggak makan. Gitu. Saya nggak makan kalau syakur. Saya akan makan kalau syakur makan. Paham? Ini banyak ini dalam hadis tuh. Banyak dalam hadis. Dalam Al-Quran juga sama. Yang keempat, fi'il muta'addi ada maf'ul bihnya. Contoh, farroha Zaidun sikinan. Sikin itu apa? Ada yang tahu? Farroha telah memecahkan siapa? Zaidun Zaid sikinan pada piring. Farroha telah memecahkan Zaidun Zaid sikinan pada piring. Sikin itu piring kan? Pisau piring. Kalau piring apa? Yang benar pisau. Iya sikin pisau. Hah? Benar? Coba cek kamus. Nah, kalau coba cek di Google. Bahasa Arabnya piring. Apa? Tobakun tuh nampan. Berapa lah tobakun? Tobakun nampan bukan piring. Tobakon. Tobakon ya. Ini ya. Tobakon. Zaid telah memecahkan tobak nampan. Nampannya dari kaca kali ya. Nah ini juga adalah mufid. Paham? Dikit lagi. Wadha. Wadha menurut bahasa adalah mutlaqun wiladah. Kadar-kadar melahirkan. Ya. Jadi kalau melahirkan itu wadha. Tapi yang dimaksud bukan menurut bahasa. Tapi menurut istilah. Yaitu ja'alul lafzi dalilan ala maknan. Baca. Ja'lu artinya ya, ini kenapa disebut melahirkan? Karena ada Al-Quran wada'atil mar'atu, artinya telah melahirkan seorang perempuan. Atau dalam surah Al-Hajj wa tad'u kullu dzatin hamlin hamlaha. Wa tad'u kullu dzatin telah dan melahirkan setiap zat hamlin yang hamil hamlaha. Nanti ini terjemahnya harus dicari nanti di Quran. Hamlaha hamilnya atas apa ini? Ada ceritanya. Yang jelas ini menceritakan tentang kehamilan. Nah, kemudian dalam istilah wadhu itu ialah menjadikan lafaz kemudian menunjukkan pada makna. Artinya wadhu itu adalah ada lafadznya, ada maknanya. Itu paling gampang kalau cara memahaminya. Jadi lafaz yang mempunyai makna itu adalah wadhu. Lafaz yang punya makna. Contoh nasoro lafaz bukan? Nasoro lafaz, maknanya apa? Menolong, itu wadhu, udah selesai. Doroba wadhu, apa maknanya? Mukul. Kalau ini apa nih arti? Apa baca? Awi. Awi bahasa Arab bukan? Lafaz bukan? Lafaz, ada maknanya enggak? Oh, ada kan itu awi, suka nebang awi. Nah. Ini wadhu bukan? Bukan. Karena nggak ada mananya. Coba antum nanya ke orang Arab.
gitu kan. Ma ma'na awi? Awi. La afham awi. Saya tidak tahu. Awi buat ini bambu. Kayak ini nenek Ustadz yang TKW ya. Nenek Ustadz namanya Aisyah, khud samak fi salaja. Aisyah, khud samak fi salaja. Nenek itu kan baru ini ya, baru masuk. Khud itu ambil. Salaja itu kulkas. Oh, panyokotkeun samak di kulkas sebenarnya. Samak itu tikar kan? Samak itu tikar. Oh, ngambil tikar di kulkas. Maka diambilin tuh. Ya syahidi, hadza samak. Nah, laisa. Khud, samak. Oh, ikan. Samak itu ikan. Samak itu bahasa dalam Sunda apa? Samak, tahu samak enggak? Bukan orang Sunda sih antum. Samak itu apa? Samak itu tikar. Orang Sunda kalau bilang samak itu tikar. Jadi pikir dia orang itu Sunda gitu. Iya makanya ngambil samak di kulkas. Dia ambil, nenek Ustadz langsung ngambil samak tikar. Ini tikar. Salah itu ya. Samakun itu apa? Ikan. Jadi jangan ngarang-ngarang. Maujud fulus, mulus, mafil fulus, mampus. Nah, itu bukan wadhu itu. Ada nggak mampus bahasa? Apa mampus? Nggak ada kan? Itu mah heheureyan. Paham? Maujud fulus, adanya fulus. Mulus. Maujud fulusnya benar, mulusnya nggak ada. Maujud fulus, mulus. Maujud fulus itu kan uang. Maujud itu adanya uang, mulus. Mulus ada nggak dalam bahasa Arab? Nggak ada. Mafil fulus, tidak ada uang, mampus. Mampus ada nggak dalam bahasa Arab? Nggak ada, itu mah heureuy. Makanya orang Arab nggak akan ngerti. Mana takallam gitu? Kamu ngomong apa? Syarat wudu ada dua ya. Ayyakun tadi ya berbahasa Arab, kemudian kalamnya dimaksud, punya makna. Ini yang saya maksud ini. Ya. Jadi syarat wudu itu dia harus berbahasa Arab. Kalau cari di kamus tuh ada. Cari di kamus ada, berarti berbahasa Arab. Berbahasa Arab itu maksudnya dicari di kamus ada, kemudian ada punya makna. Orang Arab menggunakan, memakai. Kalau nggak punya makna, orang Arab nggak akan pakai. Paham? Jadi kalau kita lihat kamus tuh, oh ada nih maknanya, artinya. Itu udah wudu. Kalau di kamus nggak ada, berarti nggak ada. Bukan wudu. Atau orang Arab nggak pakai. Contoh, yang keluar dari wudu ada 4. Itu kalam ajam. Kalam ajam itu kalam bahasa Arab. Bukan, selain kalam bahasa Arab. Itu bukan kalam Arabia. Contoh, Ibrahima. Itu bahasa Arab bukan? Bukan itu. Kalam ajam. Ibrahim itu kalam ajam. Musa ajam bukan ajam, itu bukan bahasa Arab. Cuma dimasukkan ke dalam ditransfer ke bahasa Arab. Kemudian apa? Bahasa Turki. Tuang. Bahasa Arab bukan? Bukan. Makan apanya tuang? Makan. Terus ente bahlul. Bahlul apa? Pokoknya kalam ajam lah ya. Kalamnya orang Sunda, orang Inggris itu ajam. Yang berikutnya kalam naim, omongan orang yang ngigau, ngelindur, berarti orang tidur ngelindur nih. Ngelindurnya bahasa Arab. Ana aqulu laham, itu kan? Ana ungzur ila saburo, ngelindur tapi walaupun dia mengucapkan bahasa Arab yang difahami, tapi karena orangnya tidur, dia tidak termasuk wudu. Kemudian juga kalam orang yang lupa. Orang yang lupa, ya. Gimana ya orang lupa? Orang yang lupa. Tapi dia ngomong bahasa Arab. Ada kali ya? Ada orang lupa ngomong bahasa Arab? Pokoknya orang yang lupa lah. Yang keempat ialah jadi ala nisan, keceplosan omongan. Ini orang latah berarti. Orang latah.
Anda majnun, gitu kan? Kamu gila, saya gila. Tapi dia latah dia, digebrak. Antum jahil, anda jahil. Nah, itu orang latah juga tidak termasuk. Paham? Buju buning, misalkan. Kan biasanya orang yang latah itu orang Betawi ya. Buju buning gitu ya. Itu kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab apa gitu ya. Paham? Paham nggak? Sampai ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.